Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami undang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, untuk tetap boleh kami rasakan Bapa, untuk tetap boleh memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga pujian, pengagungan, penyembahan kami menjadi korban, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan yang terlebih terbesar Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia yang selalu setia bersama.
kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih
memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami bersatu di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita sama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Shalom semua jemaat dikasihi Tuhan, kami percaya walaupun saudara berada di rumah atau dimanapun saudara berada, berkat Tuhan terus mengalir bersama keluarga semua. Kami percaya segala kepenuhan ilahi baik secara jasmani, rohani, materi terus memenuhi hidup kita dalam segala kelimpahan, bahkan dalam situasi apapun. Terima kasih buat kesetiaan saudara terus mengiringi kami, mendoakan kami walaupun masih secara online, tapi kami tetap percaya suatu saat tatap muka atau ibadah secara offline kita akan adakan segera. Terima kasih juga untuk semua doanya hari-hari belakangan ini, terus doakan angka kesembuhan COVID terus mengalami kenaikan bahkan udah 60% lebih. Terima kasih juga buat setiap kesempatan yang boleh saudara berikan, dukungan saudara bagi GBI Villa Permata Regensi 2. Untuk pengumuman minggu ini, hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam seperti biasa rumah doa online. Sedangkan untuk hari Sabtu doa Fajar di Blok AA pukul 6 pagi. Itu saja untuk sementara pengumuman, sedangkan ibadah offline akan diumumkan nanti secepatnya. Itu saja, kita doakan sama-sama. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi setiap
pergumulan kami, masa depan kami, bahkan setiap permasalahan-permasalahan yang kami boleh hadapi saat ini Tuhan. Satu hal yang boleh kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami tidak mampu dan kami memberikan hak, prioritas, otoritas sepenuhnya kepadamu untuk turun tangan atas hidup kami Tuhan, dan membuatnya menjadi berhasil dalam segala hal. Tidak hanya membuka, tapi juga membuat jalan bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, kami sangat-sangat percaya akan janji-Mu. Bahkan kami sangat-sangat mempercayainya. Engkau memberkati kami dalam segala kelimpahan. Berkati Tuhan persembahan kami, baik persepuluhan, persembahan khusus, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan deklarasi kami sebagai bukti iman kami kepadamu. Kami percaya deklarasi ini Tuhan kami ucapkan dan kami sudah menerima jawaban-jawaban doa itu. Haleluya. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki pasangan. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada saat ini, kita akan deklarasi firman Tuhan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu kalau kami sampai hari ini kami boleh hidup sehat, kami boleh dapat beribadah kepada-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab Tuhan ajar kami untuk kami boleh menggunakan waktu yang baik ini untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, kami duduk di bawah kaki-Mu untuk dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkuasa untuk merubah hidup kami. Firman-Mu berkuasa untuk memberikan iman pengharapan bagi kami. Biarlah hari makin hari kami semakin kuat untuk menjalani hidup ini. Bersama Engkau kami akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Saat ini Tuhan, kami akan siap dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya kita semua hari ini dalam anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat dari terjadinya COVID pada bulan Maret, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang sedang dalam ketakutan. Banyak anak-anak Tuhan sedang dalam hal-hal yang membuat mereka sehingga mereka tidak bisa hidup bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi karena kita tetap berada dalam Tuhan dan kita tetap taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, sehingga mulai hari ini kita terus beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa selanjutnya Tuhan akan tuntun kita dalam anugerahnya untuk kita beribadah kepadanya, karena Tuhan menghendaki supaya umatnya tetap beribadah kepada Tuhan. Contoh dalam perjanjian lama waktu kepemimpinan Musa, Firaun melarang umat Tuhan untuk keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya. Dalam Keluaran pasal 7 di situ dikatakan bahwa Firaun sangat berkeras untuk melarang umat Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir supaya beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan namanya 10 tuah pada saat itu, sehingga saat itu banyak kejadian yang
yang Tuhan kerjakan saat itu, khususnya umat Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan walaupun ada tulah yang terjadi. Dari tulah pertama sampai tulah yang terakhir itu terjadi di tanah Mesir, sehingga umat Tuhan mereka mulai melihat perbuatan tangan Tuhan dan mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada kemauan untuk beribadah kepada Tuhan. Firaun tidak mau untuk memberi kesempatan kepada mereka. Akhirnya Tuhan menghajar terus dengan 10 tulah. Nah, di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke 25 dikatakan bahwa, kita akan baca dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23, saya berharap kita semua membuka Alkitab walaupun ini secara online. Kita membaca Alkitab, kita konsentrasi untuk kita tetap membaca Alkitab. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Ternyata di dalam ibadah itu sangat besar kuasanya. Di dalam ibadah itu kita bisa tatap muka dengan Tuhan, karena Tuhan berkenan di dalam ibadah itu. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 kita akan baca bersama pada hitungan yang ketiga. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata di dalam ibadah itu ada kuasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Alkitab mencatat bahwa di dalam ibadah itu ada janji-janji ilahi. Di dalam ibadah itu umat Tuhan bisa bertemu dengan Tuhan, sehingga umat Tuhan bisa menyampaikan setiap doa dan permohonan, dan saat itulah Tuhan berkenan kepada mereka. Karena Tuhan senang dengan ibadah, karena Tuhan hadir di dalam ibadah. Tentunya di dalam gerejawi ada liturgi dalam ibadah, yaitu doa pembukaan, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan, ada doa syafaat, ada persembahan. Dan di dalam ibadah itu ada liturginya, sehingga kita tertib di dalam ibadah. Tapi karena keadaan saat ini membuat kita tidak bisa ibadah tertib. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibadah kita secara online, dan kalau kita di rumah kita nonton di YouTube, kita nonton secara live streaming, itu pun tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena ketika kita dengar firman Tuhan, atau ketika kita concern ibadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, lihat di handphone kita, tiba-tiba anak kita datang dan berkata, "Ma, minta susu," maka kita akan tinggalkan ibadah itu. Dan ini sangat menyayangkan. Itulah sebabnya Tuhan sangat senang dengan kalau kita ibadah secara tatap muka. Amin. Di dalam perjanjian lama pun umat Tuhan mereka beribadah secara tatap mata, dan sampai perjanjian baru, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan mau supaya kita tatap muka dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di dalam ibadah itu ada janji-janji ilahi. Yang pertama adalah Tuhan berjanji untuk memelihara umatnya. Pada zaman Musa, waktu terjadi 10 tulah, Tuhan berjanji untuk memelihara umatnya. 10 tulah terjadi, umat Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan kita semua umat Tuhan perjanjian baru ini, walaupun sekarang terjadi namanya COVID, tetapi umat Tuhan akan dipelihara Tuhan. Sekarang banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, orang percaya takut terhadap namanya COVID itu. Padahal COVID itu adalah wabah yang sudah terjadi pada zaman dulu, bahkan sampai selama-lamanya pun akan terjadi COVID itu. Wabah terjadi setiap saat. Tetapi karena isu yang membuat, berita-berita yang membuat orang sangat takut. Dan ingat, di dalam Amsal katakan bahwa kalau kita takut kepada manusia, maka kita akan terjerat sendiri. Lebih baik kita takut kepada Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi.
Jadi Tuhan menghendaki supaya setiap umatnya boleh beribadah kepadanya secara tatap muka. Kita berdoa supaya segera ada ibadah tatap muka. Katakan amin. Saya percaya seluruh jemaat yang sekarang menonton di dalam handphone masing-masing atau mungkin di laptop, semua pasti rindu untuk ibadah tatap muka. Oleh sebab itu lebih baik kita sepakat, kita berdoa cepat selesai namanya COVID ini supaya kita ibadah tatap muka. Di dalam kitab Yosua juga Yosua pernah berkata, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, Yosua berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ternyata ibadah itu mengandung janji. Bahkan di dalam Rasul Paulus menasihati anaknya, anak rohaninya namanya Timotius. Di dalam suratnya yang kedua, Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi dalam ibadah itu mengandung janji baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita semua orang percaya ibadah secara tatap muka. Ketika kita tatap muka, maka kita akan melihat secara langsung saudara-saudara kita yang ada. Apakah mereka dalam pergumulan? Pasti terlihat dari wajahnya. Tapi kalau kita masing-masing di rumah, kita tidak tahu apa pergumulan mereka, kecuali Pak Gembala datang ke rumah dan kita bisa, atau mungkin komunikasi melalui media, melalui telepon dan sebagainya, baru bisa mengetahui setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat, dalam keadaan seperti itu saya percaya kita semua akan rindu untuk ibadah tatap muka. Oleh sebab itu lebih baik kita berdoa puasa, kita berdoa sungguh-sungguh untuk minta anugerah Tuhan supaya segera ada ibadah tatap muka. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan di daerah Rajek termasuk zona hijau, sehingga kita ibadah tatap muka mulai dari akhir Mei, tanggal 31 Mei setelah Presiden umumkan pada tanggal 15 Mei, dan seminggu kemudian, 2 minggu kemudian Menteri Kesehatan umumkan, Menteri Agama umumkan tentang ibadah, boleh ibadah di rumah, dan puji Tuhan kami sudah ibadah secara tatap muka. Kami ibadah secara tatap muka mulai tanggal 31 sampai sekarang ini, dan puji Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui peristiwa ini, wabah ini membuat semua anak Tuhan rindu untuk ibadah tatap muka kepada Tuhan, ibadah bersama-sama, sehingga tiap minggu gereja kita sampai penuh, sampai tambah bangku lagi, dan wow, ruangannya udah nggak muat, panas banget. Akhirnya semua kumpul duit untuk beli AC lagi. Wah, ini suatu gerakan yang luar biasa, dan saya percaya di dalam ibadah benar-benar mengandung janji. Di dalam ibadah itu mengandung janji, mengandung kuasa. Di dalam ibadah itu Tuhan hadir. Karena Tuhan berkenan dalam ibadah, makanya Tuhan hadir. Dan di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Namanya pertemuan berarti tatap muka, bukan pertemuan di udara. Pertemuan di udara itu waktu Tuhan Yesus datang, baru nanti kita bertemu secara fisik di udara. Betul? Amin. Berarti Tuhan berkenan agar kita semua tatap muka dalam ibadah itu. Dan saya percaya akan segera ada ibadah tatap muka di daerah Tangerang, bahkan di seluruh Indonesia ini. Semua akan ibadah tatap muka. Nah, yang pertama adalah kenapa Tuhan mau supaya kita ibadah tatap muka? Yang pertama, supaya kita bisa menjaga hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita tatap muka, maka kita akan saling menguatkan, mendoakan, dan hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin kuat. Tapi kalau kita berdoa sendiri di rumah bisa, tetapi banyak godaan yang membuat kita akan terpengaruh sehingga iman kita itu bukan naik. Terus terang, tidak semua orang punya iman seperti Elia.
Tidak semua orang punya iman seperti tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya Tuhan mengajari kita supaya kita tatap muka agar saling menguatkan iman kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya kita ibadah secara tatap muka agar menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ini bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan kita sudah lakukan doa pribadi, doa keluarga, bahkan Tuhan mau supaya kita doa secara korporat. Amin. Di dalam gereja Tuhan mau supaya menjaga hubungan ini. Yang kedua adalah Tuhan mau supaya kehidupan kita ini sehat jasmani juga. Sehingga Tuhan mengajari kita untuk kita ibadah kepadanya. Karena dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dikatakan, kalau kita ibadah kepada Tuhan maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita, air minuman kita, dan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kita. Termasuk penyakit corona, termasuk penyakit apa saja dalam hidup kita, Tuhan akan menjauhkan dari hidup kita. Karena Tuhan membentengi kita dengan kebenaran, Tuhan membentengi kita dengan malaikat-malaikatnya. Kalau hidup kita ada Tuhan, ada kebenaran, maka ada benteng, ada perisai dalam hidup kita. Sehingga yang namanya COVID, yang namanya penyakit apa saja tidak akan menyentuh kita. Toh kalau menyentuh kita, kita berdoa dalam nama Yesus akan jadi sembuh. Ada kesaksian satu hamba Tuhan kemarin, saya dengar luar biasa, temannya kena COVID. Sebelum kena COVID, dia ngobrol sama temannya berhadapan, bahkan bersentuhan. Tetapi luar biasanya, mereka ada 3 orang, 2 temannya, yang satu kena, dianya nggak kena. Dan ini berarti ada protek dari Tuhan. Bukan dalam arti teman-temannya itu tidak ada protek dari Tuhan, ada, tetapi Tuhan kehendaki untuk mati dalam keadaan seperti itu, ya itu haknya Tuhan. Amin. Tapi kalau Tuhan mengizinkan untuk tidak kena dan tetap hidup untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi garam dan terang, dan hamba Tuhan ini sekarang juga melayani Tuhan, luar biasa. Dan namanya COVID ini membuat banyak orang takut. Kalangan hamba-hamba Tuhan, kalangan besar, yang kecil, gereja yang ada di kota, gereja yang besar, gereja yang kecil, semuanya takut terhadap COVID ini. Terus terang mulai dari Maret, waktu hari pertama ditetapkan sebagai keadaan darurat dan harus ada PSBB, semua pelayanan di-cut. Semua ibadah tidak boleh, ditutup semuanya. Mau agama apapun semua ditutup. Malam itu saya tidak bisa tidur. Secara manusia saya pikiran, wah ini bagaimana ini. Tapi waktu sekitar jam 2 sampai jam 3 saya tidur sebentar, saya mimpi ayat ini. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25, saya mimpi ayat ini. Lalu saya baca, saya langsung kirim ke seluruh di grup gereja, saya kirim ke seluruh jemaat Tuhan dan mereka membaca. Tapi caranya bagaimana supaya bisa ibadah? Karena Tuhan berkata, kalau kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Artinya di tengah-tengah COVID yang sudah tidak ada aktivitas, artinya tidak ada pemasukan lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita makan? Salah satunya adalah kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buat mujizat. Akhirnya Tuhan buat mujizat. Saya dengan keluarga, istri, anak-anak, kami anggota pastori, kami berdoa tiap jam 7. Seperti jam 7 tadi mereka sudah berdoa. Istri yang pimpin mereka berdoa, pujian, penyembahan. Tiap malam kami lakukan. Ternyata di dalam ibadah itu ada janji Tuhan. Akhirnya besoknya pagi-pagi ada mujizat Tuhan. Karena duit juga sudah menipis, tidak ada lagi. Nanti besoknya lagi bagaimana? Secara manusia pasti kita berpikir seperti itu. Tetapi ajaibnya sekitar jam 10 pagi saya iseng buka di Facebook,
jemaat di Cengkareng. Dia posting di Facebook suaminya sedang masak, lalu dia tulis di bawahnya, si bos lagi masak. Karena keluarga ini pengusaha. Lalu saya balas, wah puji Tuhan hari ini bos bisa masuk ke dapur untuk masak, pasti enak. Saya berkata begitu. Akhirnya puji Tuhan, wah ketahuan sama istrinya, berkata, wah ketahuan sama Pak Yunus nih. Puji Tuhan. Akhirnya dia bilang, gimana Pak Yunus keadaannya? Ibadah semua ditutup, pelayanan semua di cancel. Jadi bagaimana Pak Yunus? Kita tetap berdoa saja. Kita percaya Tuhan pasti pelihara kita. Masing-masing ibadah kepada Tuhan, ibadah bersama keluarga. Akhirnya bincang-bincang, dia minta nomor rekening saya Pak. Dan saya percaya itu bukan maunya ini atau maunya saya, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Dan 5 menit kemudian dia kirim bukti transfernya. Wow, pemeliharaan Tuhan sempurna. Akhirnya kami tetap bersemangat. Ayo malam kita doa lagi, kita doa lagi, kita doa lagi, pujian penyembahan. Dan lagu favorit anak-anak saya adalah Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Oke. Never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship his holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Nah, lagu ini kami nyanyiin terus dan hadirat Tuhan begitu kuat. Akhirnya puji Tuhan, hari makin hari terjadilah pemeliharaan Tuhan sempurna. Karena kami ambil, saya berkata kepada keluarga, kepada anak-anak saya, kita akan ibadah keluarga, doa bersama di tempat ini. Kalau Tuhan kehendaki bulan April, nanti saya keliling kepada rumah jemaat dan kita akan ibadah di sana. Puji Tuhan, bulan April saya keliling dari rumah ke rumah, kami doa bersama. Setiap jemaat saya datangin, keluarganya kami ibadah. Ternyata di situ terjadi mujizat Tuhan. Tuhan kirim namanya pemeliharaannya, berkat jasmani Tuhan kirim, termasuk GBI Regensi Permata ini juga kirim berkat ke sana. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan, tanggal 18 Juli bulan kemarin, karena kerinduan saya untuk memberkati warga, Tuhan kirim berkat sampai kami memberkati warga RT 04 gereja sekitar itu. Tanggal 26 minggu depannya juga Tuhan kirim berkat. Pas saya pelayanan ke Jakarta, siang-siang Tuhan kirim berkat juga untuk memberkati warga lagi. Bayangkan, Tuhan kirim berkat secara berturut-turut 2 minggu untuk memberkati warga. Saya bilang itu dari Tuhan, titipan dari Tuhan untuk warga di tempat ini. Bukan saya, bukan gereja ini. Gereja ini hanya jadi saluran berkat. Saya hanya jadi saluran berkat. Saya hanya salurkan kepada ibu bapak, berdoa supaya Tuhan kirim lagi. Saya bilang begitu. Akhirnya mereka diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Dan setelah itu Tuhan berkati warga melalui gereja. Tuhan kasih berkat juga buat gereja. TV 2 40 in sama 43 in. Jadi ganti LCD, sekarang sudah pakai TV.
Dan puji Tuhan, itu semua karena setia, taat, beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya kita di tempat ini, jemaat Permata juga tetap setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Bukankah Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani, semuanya komplit. Itulah sebabnya Tuhan mengajari kita supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Mulai hari ini kita berdoa supaya di tempat ini tetap diadakan ibadah tatap muka, bukan ibadah online, tetapi ibadah offline. Artinya kita akan ibadah tatap muka di tempat ini. Saya percaya nanti ada ibadah tatap muka di tempat ini, maka banyak jiwa akan datang ke tempat ini. Gereja ini tidak akan muat lagi, dan akan ada ibadah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya percaya itu terjadi pada zaman dulu pun sudah terjadi demikian. Yang berikut, jadi Tuhan mau supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah Tuhan mau supaya kita hidup secara jasmani maupun rohani, hidup dalam segala kelimpahan. Yang ketiga adalah Tuhan mau supaya mulut kita ini bersama-sama secara korporat untuk memuji Tuhan. Tembok Yeriko dihancurkan karena semua umat Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, naikkan pujian secara bersama-sama, bukan masing-masing di rumah, tapi semua berkumpul sehati sepakat. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 19, jika dua orang di antara kamu sehati sepakat, maka di situ Tuhan akan hadir. Jadi kalau kita tatap muka dan kita berdoa, kita ibadah kepada Tuhan, Tuhan hadir dan akan memberkati umatnya. Yang ketiga adalah, yang keempat, tadi yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam, diberkati dalam jasmani maupun rohani. Dan yang ketiga adalah jaga mulut dengan baik. Artinya memberikan suara, perkataan, apa yang kita ucapkan itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah menjaga waktu kita dengan baik. Akhir-akhir ini banyak anak Tuhan sedang mengajari untuk menjaga waktunya dengan Tuhan, menjaga waktu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti waktu ini adalah waktu yang jahat, hari-hari ini adalah jahat. Jadi gunakan waktu. Berarti bicara tentang sesuatu yang sangat singkat. Karena waktu, kalau hari berarti ya keadaan sekarang ini sangat-sangat jahat. Kalau ekonomi terpuruk, maka kejahatan akan bertambah. Itulah sebabnya kita harus gunakan kesempatan dan baik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita tatap muka dalam pujian penyembahan kita. Sekarang banyak anak Tuhan mengadakan doa secara online. Itu sangat baik, saling menguatkan melalui doa. Tetapi lebih baik kita berdoa bersama, karena harus ada tumpang tangan, ada doa tumpang tangan, ada doa secara langsung. Itu kuasanya luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan mengajari kita, Bapak, saudara-saudara semua, jemaat Tuhan di tempat ini, kita sepakat kita berdoa supaya segera terjadi ibadah offline, agar hari makin hari nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amsal pasal 29 ayat yang ke-25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan cerah, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Kita berdoa supaya jemaat di tempat ini boleh tetap takut kepada Tuhan supaya dilindungi oleh Tuhan.
Kiranya kita semua jemaat pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di GBI Permata Regensi 2, kita tetap ibadah kepada Tuhan secara walaupun sekarang secara online, tetapi kita berdoa supaya segera ada ibadah offline, supaya kita tatap muka, saling menguatkan, kita fellowship bersama, supaya kita bertumbuh bersama dalam iman kita. Iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu juga bertumbuh lewat penganiayaan atau pergumulan hidup ini. Iman kita akan bertumbuh. Mari kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, kita berdoa sepakat kepada Tuhan supaya ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Salam. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan berdoa. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi kami untuk gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menuntun kami kepada anugerah-Mu. Engkau sedang membawa kami kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Hari makin hari kami akan berjalan dalam kekuatan Allah, sehingga kami akan melewati cobaan-cobaan yang ada. Kami akan mampu menanggung setiap persoalan yang ada, karena Engkau memberikan kuasa otoritas kepada kami. Kami akan cakap menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kuasa kepada kami, berikan otoritas kepada kami, sehingga hidup kami berkemenangan. Kami boleh lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, kami yang bimbang dan ragu sudah diteguhkan kembali. Kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan terima anugerah Tuhan. Hari makin hari pemeliharaan Tuhan sempurna terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita siapkan anggur roti perjamuan kita. Kita akan masuk perjamuan kudus. Selama kita online, kita akan selalu adakan perjamuan kudus bagaimana disarankan oleh gembala kita pusat WTC. Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti atau roti anggurnya yang kami bagikan sudah habis, Bapak Ibu dapat mengontak kami, menghubungi kami, dan kami akan segera kirimkan anggur dan roti perjamuan ke rumah Bapak Ibu saudara. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang baik, yang indah, yang mulia yang Kau berikan kepada kami, sehingga sore hari kami dapat bersama-sama ibadah sekalipun dengan cara online. Tuhan, kami bersaja mengurangi berkat-Mu atas kami semuanya yang membuka channel ini, yang mendengarkan ibadah kami sore hari ini. Terima kasih diberkati hamba-Mu Pendeta Yunus Tuhan, dengan berkat yang terbaik di surga. Berkati dan berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, umur panjang Tuhan Kau anugerahkan berlimpah-limpah. Oh, demikian pula pelayanannya Tuhan sebagai gembala di Rajek Tuhan. Aku percaya Rajek Pasar Kemis akan Kau berikan kepada hamba-Mu menjadi kepilih kepunyaan hamba-Mu, sehingga jiwa-jiwa lepas hari akan Kau kirimkan Tuhan, sehingga pergumulan hamba-Mu Tuhan untuk membangun gerejanya pun akan menjadi kenyataan. Di dalam nama Yesus Kau kirimkan Tuhan, oh berkat yang terbaik, keuangan yang terbaik Tuhan, agar gereja-Mu dapat dibangun dengan sempurna. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh hidup menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur
Buat anak-Mu Tuhan mendengarkan firman pada sore hari ini, diberkati mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka berat mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Khususnya untuk saudara kami yang kami pergumulkan Tuhan siang dan malam, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, Kau Stephen Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau menjamah kakinya, venanya Engkau kuatkan kembali Tuhan, lututnya Engkau sempurnakan di dalam nama Yesus, sehingga otot-otot kakinya mulai kuat kembali dan dapat berjalan tanpa kekurangan suatu apapun. Hamba-Mu dapat kembali beribadah kepada Engkau. Demikian buat Cik Bebeng Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan kesehatannya. Makanan yang masuk dalam lambungnya tidak akan dimuntahkan, tetapi dia akan dapat makan dengan sempurna. Pencernaannya Kau pulihkan dalam nama Yesus. Om Joni tangannya, saraf-sarafnya Tuhan Kau pulihkan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan seluruh anggota tubuhnya, sarafnya kembali normal. Oh, dan hamba-Mu dapat memuji muliakan nama-Mu, bahkan beribadah bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih. Demikian pula kami juga berdoa untuk Ko Epin Tuhan, sempurnakan Tuhan Ko Epin Tuhan. Oh, sakit Tuhan sebelah kanannya, kami percaya Tuhan Engkau mampu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dipulihkan kekuatannya, dipulihkan kesehatannya. Demikian pula juga mamanya CRB Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati mama CRB sehingga pulih dari segala sakit penyakitnya, sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Rini yang Kau panggil Tuhan, mama mertuanya. Kami percaya Engkau akan hiburkan, kekuatkan, keluarkan, tinggalkan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih penghiburan datang kepada Engkau, sehingga keluarga ini adalah dalam duka, tetapi keluarga ini boleh menikmati berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan, bahwa mertuanya memang telah selesai tugasnya di muka bumi ini, sehingga Kau panggil kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa negara kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sekalipun Tuhan banyak orang memprediksi bangsa kami sedang mengalami krisis moneter Tuhan, krisis ekonomi Tuhan, oh mengalami Tuhan minus Tuhan, kami percaya bangsa kami akan mampu melalui krisis ekonomi ini, sehingga tidak terjadi kegoncangan, tidak terjadi kehancuran, segala kerusuhan Tuhan aku patahkan dalam nama Yesus. Gerakan-gerakan Tuhan radikal yang dirancang untuk menggoncangkan sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi persatuan bangsa kami patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Damai, aman, tentram terjadi atas Indonesia. Kami percaya Kau akan memberkati para medis yang saat ini merawat Tuhan, hamba-Mu yang kena sakit COVID Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang berobat tidak ada yang gagal, mereka pulang dengan sehat Tuhan. Sekalipun mau ditemukan Tuhan antivirus, tapi kami percaya oleh karena kuasa darah-Mu, oh anak-anak-Mu yang sakit mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kau berkati Tuhan para peneliti, para medis, agar segera dapat menemukan Tuhan antivirus, sehingga Tuhan virus yang ada di bangsa kami bahkan dunia ini cepat berlalu. Terima kasih Bapak buat sore hari ini anak-anak-Mu telah melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau mengembalikan Tuhan apa yang telah mereka taburkan di tempat ini, waktunya, tenaganya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang terang, anak-anak memuliakan nama Tuhan, anak-anak Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami sore hari ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari jemaat terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.